Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Dr. Megantari Putri, peserta Latsar CPNS Gelombang 1, Angkatan 4, Kelompok 2, tahun 2025, Kabupaten Tasikmalaya. Di video kali ini, saya akan melanjutkan pemaparan resume agenda 2 tentang core value ASN berakhlak. Kali ini, saya akan membahas tentang akuntabel dan kompeten. Dalam konteks ASN, akuntabilitas berarti bertanggung jawab atas amanah yang diemban, berkata jujur, transparan, berintegrasi, dan menjamin hasil kerja yang dapat dipercaya. Akuntabilitas publik memiliki 3 peran fungsi utama. Yang pertama sebagai peran demokrasi, kedua sebagai peran konstitusional, dan yang ketiga sebagai peran belajar. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan. Yang pertama, akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Panduan perilaku atau kode etik akuntabel yaitu kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, dan kemampuan menggunakan kewenangan jabatan dengan berintegritas tinggi. Alat akuntabilitas terdiri dari perencanaan strategis, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Cara membuat framework akuntabilitas diantaranya yang pertama, menentukan tujuan dan tanggung jawab, kedua, merencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, yang ketiga, lakukan implementasi dan monitoring kemajuan, yang keempat, membuat laporan secara lengkap, dan yang kelima, memberikan evaluasi dan masukan perbaikan. Untuk membangun lingkungan kerja yang akuntabel, diperlukan sikap kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Berikut merupakan contoh konflik kepentingan yang terdiri dari aspek keuangan dan non-keuangan. Kita harus membangun pola pikir anti korupsi untuk mencegah konflik kepentingan ini. Dan yang terakhir adalah akuntabel dalam organisasi pemerintah, membahas mengenai prinsip keterbukaan informasi publik. Dalam hal ini, semua informasi harus bersifat terbuka, kecuali informasi ini bisa merugikan publik. Untuk pokok bahasan selanjutnya, yaitu tentang kompeten. Berdasarkan lingkungan strategis diantaranya VUCA, disrupsi teknologi, fenomena demografik, dan keterbatasan sumber daya, maka sangat diperlukan pemutakhiran keahlian ASN yang relevan dengan orientasi pembangunan nasional dan aparatur, serta diperlukan pendekatan pengembangan yang lebih adaptif dan mudah diakses secara lebih luas oleh seluruh elemen ASN. Adapun panduan perilaku atau kode etik kompeten diantaranya, yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, yang kedua, membantu orang lain belajar, dan yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Kompetensi merupakan perpaduan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terindikasikan dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai tuntutan pekerjaan. Standar kompetensi ASN terdiri dari kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Untuk prinsip pengelolaan ASN yaitu menggunakan sistem merit, yang mana harus memenuhi kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, dan tidak ada perlakuan diskriminatif. Pengembangan kompetensi ASN ini bisa dilakukan dengan mengikuti pelatihan secara klasikal atau pembelajaran tatap muka maupun non-klasikal atau pembelajaran e-learning. Selain itu, untuk meningkatkan kompetensi ASN, bisa juga dilakukan dengan proses belajar secara mandiri yang terdiri dari learn, unlearn, dan relearn. Teman-teman, demikian resume tentang akuntabel dan kompeten. Terima kasih atas perhatiannya, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.